Salam saudaraku, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini saudara? Baik saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari ini. Dan terima kasih buat istirahat tidur kami sepanjang malam hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan renungan ini, biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan hamba-Mu, sehingga renungan ini menjadi sesuatu yang memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil yang ditulis Matius, pasal yang ke-14, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku, isi dari Injil ada banyak kata-kata kasih. Dan Tuhan Yesus juga sering disebutkan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita baca dari kitab Matius sampai kepada Yohanes, ya, di sana Tuhan Yesus selalu berkata, maka hatiku tergerak oleh belas kasihan, sehingga Dia menyembuhkan orang yang buta, kemudian juga mentahirkan orang yang kusta, kemudian juga membangkitkan orang yang sudah mati, dan juga memberikan makan 5.000 orang, dan juga Dia mengasihi orang-orang yang terbeban oleh beban yang berat. Kenapa saudaraku Tuhan Yesus selalu berkata tergeraklah hatiku oleh belas kasihan? Karena hakikat daripada Tuhan Yesus itu adalah kasih, saudaraku. Dan Yesus itu adalah kasih. Dan hukum yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada saudara-saudara kita. Nah, itulah yang kita baca dan renungkan di pagi hari ini yang berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku, ini menjadi perintah juga bagi kita, atau teladan yang sekaligus menjadi perintah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, supaya kita mengasihi sesama. Ya, supaya hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baik dari keluarga kita, baik di lingkungan kita, di dalam dunia pekerjaan kita, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya sekedar materi, tetapi mungkin oleh karena pergumulan mereka, oleh karena kesusahan yang mereka alami, problem hidup yang mereka alami. Hendaknya lah kita tergerak untuk mengasihi mereka, untuk menolong sesama kita. Tidak hanya sekedar merasakan, tetapi juga melakukan apa yang bisa kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, ada action yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan
yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari dosa-dosa kita, dari perbuatan kita yang melanggar kehendak-Nya, yang menyakiti hati Tuhan, kemudian kita ditebus. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi oleh anugerah kasih-Nya semata-mata, sehingga kita menebus kita dari dosa-dosa kita dan mengampuni kita dan memelihara hidup kita, saudaraku. Nah, kalau kita sudah merasakan kasih yang daripada Tuhan, maka kita juga mampu mengasihi orang lain. Karena kita yang sangat berdosa ini dikasih oleh Tuhan, kita hendaknya mengasihi orang lain. Dan itu dimampukan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, karena kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin kita banyak mengalami persoalan-persoalan kehidupan, sehingga kita berkata, wah, jangankan mengasihi orang, menolong orang lain, saya sendiri juga masih membutuhkan pertolongan. Tetapi saudaraku, satu hal yang sangat kita syukuri adalah ketika kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita, maka itu adalah satu pemberian yang sangat luar biasa, yang tidak melebihi, yang tidak ada yang melebihi daripada itu. Oleh karena itu, dalam keadaan hidup kita yang serba mungkin masih berkekurangan, atau dalam hidup kita juga yang masih membutuhkan pertolongan, atau hidup kita sendiri juga mengalami satu kesusahan, tetapi oleh dorongan kasih Kristus, kita harus belajar mengasihi dan memberikan bantuan kepada orang-orang lain. Demikian saudaraku yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Kita mampu mengasihi orang lain adalah ketika kita sudah menerima kasih yang daripada Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang mengajar kami untuk menadalani Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang senantiasa tergerak hatinya mengasihi orang lain, menolong orang lain, membantu, menyembuhkan, mentahirkan, bahkan membangkitkan orang yang mati. Begitulah kiranya Tuhan, agar kami bisa atau mampu mengasihi orang lain dengan memberikan bantuan melalui perbuatan yang bisa kami lakukan dari keberadaan kami. Tolonglah kami Bapa, supaya kami juga mampu mengasihi orang lain, sama seperti orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang sakit. Demikianlah juga kiranya Engkau menguatkan kami, memberikan dorongan kepada kami, supaya hati kami semakin tergerak untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, yang menyakiti hati-Mu, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus